Halo sahabat ceria, berjumpa lagi dengan Kak Krisna. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Tetap semangat dalam belajarnya. Hari ini kita akan belajar faktor dan akibat perubahan jaring-jaring makanan. Sahabat ceria, mari kita bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sampai detik ini kita masih bisa menghirup udara yang bersih dan sehat. Hal tersebut tentu kita harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kita. Seperti hutan. Hutan merupakan paru-paru dunia. Di dalam hutan terdapat banyak makhluk hidup. Kita harus selalu lestarikan hutan dan lingkungan kita untuk keberlangsungan hidup kita. Bagian hidup dan tak hidup pada lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lainnya. Itu disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang berjumlah satu atau spesies, contohnya seekor kelinci, seekor ayam. Kemudian, populasi merupakan kumpulan individu atau makhluk hidup yang sejenis, contohnya kumpulan lebah, kumpulan ayam, 5 ekor bebek. Kemudian, komunitas adalah kumpulan populasi di suatu wilayah yang saling berinteraksi. Sahabat ceria, semua makhluk hidup saling ketergantungan. Semua membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk-bentuk ketergantungan antar makhluk hidup dapat dilihat pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan. Kumpulan dari rantai makanan membentuk jaring-jaring makanan. Rantai makanan sebagai bagian dari jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan menjalankan fungsinya seperti produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen puncak, dan pengurai. Semua masih menjalankan fungsinya masing-masing. Perubahan jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tentu diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab perubahan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan pada ekosistem diakibatkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama, faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim, adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Yang kedua, faktor manusia. Selain faktor alam, perilaku manusia yang kurang bijaksana juga dapat merusak keseimbangan ekosistem, yang membuat terjadinya perubahan ekosistem dan jaring-jaring makanan. Perilaku manusia yang dapat merusak keseimbangan ekosistem seperti penebangan hutan secara liar. Manusia tidak melakukan tebang pilih. Manusia menebang pohon di hutan secara seenaknya dan tidak melakukan reboisasi. Hal tersebut membuat keseimbangan ekosistem di hutan tidak seimbang, yang berdampak pada jaring-jaring makanan di hutan. Yang kedua, ada membuang sampah ke sungai dan membuang limbah ke sungai. Perilaku tersebut membuat pencemaran sungai yang berdampak pada keseimbangan ekosistem di sungai. Kemudian, pemakaian pupuk kimia yang berlebih. Hal tersebut dapat merusak kesuburan tanah yang tentunya juga akan berpengaruh
pada keseimbangan ekosistem. Yang terakhir ada pemburuan liar. Manusia dengan serakah memburu hewan-hewan sehingga keseimbangan ekosistem juga dapat terganggu dengan pemburuan liar. Berikut adalah skenario akibat perubahan jaring-jaring makanan. Perubahan jaring-jaring makanan. Kita sudah mengetahui bahwa jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dapat berubah karena beberapa faktor. Sekarang, kita akan membuat skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan. Mari kita simak penjelasan berikut, teman. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan loh. Konsumen tingkat 1 seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain, yakni rumput. Akibatnya, rumput lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat 1, yaitu tikus, kelinci, dan kambing. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 kelaparan, bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 banyak yang mati karena kelaparan, maka konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 juga kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan mengakibatkan hewan-hewan mencari makanan di luar hutan atau di pemukiman seperti yang sering kita lihat di berita-berita. Nah, kalian sudah mengerti bukan bahaya merusak ekosistem yang menyebabkan berubahnya jaring-jaring makanan? Agar jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan tetap terjaga, kita harus ikut menjaga ekosistem. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga lingkungan ya untuk kelestarian ekosistem kita. Terima kasih. Salam ceria, cerdas, riang, gembira.